kita mencari Mbah Kendil, teman-teman. Sudah tengah malam lebih ya. Jadi ini sudah sidem kayon. Kenapa Mbah kok nongkrong di sini, Mbah? Dari udara yang segar, Mbak. Oke. Ya. Saya teringat, Mbah, dulu kita pernah membuat konten membungkus sebuah kayu dengan menggunakan mori, kemudian kita jatuhkan tepatnya di sebelah sini, yang mana bungkusan itu jenengan hantam menggunakan keris, dan keris itu sampai sekarang hilang. Dan beberapa waktu yang lalu kita bertemu dengan salah satu teman praktisi jenengan yang bernama Pak Gatot, itu menceritakan bahwa ketika beliau itu mendatangi sebuah tempat keramat sarang blorong, Mbah, beliau itu melihat keris yang sangat mencorong, warnanya emas, dan ciri-cirinya sama persis dengan keris jenengan. Dan ketika kita tunjukkan foto keris jenengan, Mbah, ternyata sama persis dengan apa yang dilihat oleh Pak Gatot. Ini gimana, Mbah, kejadiannya kok bisa seperti itu? Padahal kita melemparnya di sini, hilang sampai sekarang, kita mencarinya nggak ketemu, kok malah justru di tempat sarang blorong yang mana tempatnya atau lokasinya itu jauh sekali dari rumah jenengan. Yang namanya gaib memang kita ada keterbatasan kemampuan, Mbak. Oke. Sehingga sepintar-pintarnya orang, kalau sudah mengenai hal gaib itu tetap kita ada batas-batas ketidakmampuan kita, sehingga kita seperti terbentengi dengan hal-hal yang kita sulit untuk menerka atau untuk memprediksi. Sebenarnya dulu memang kita penelusuran sampai berbulan-bulan tidak mendapatkan sosok. Kemudian ada ponakan saya yang mereka bertanya, selama Mas Bin itu penelusuran pernah nggak Mas ditampaki di berbagai warna pewujudan pocong, peri dan sebagainya. Kalau memang kita tidak melihat, ya kita bicara tidak melihat. Saya bilang kepada ponakan, atau saya bilang kepada adik ponakan saya memang tidak melihat. Tapi pada saat kita belum menjadi seorang penelusur, kita sering sekali melihat pewujudan seperti itu. Itu mata-mata yang namanya bangsa siluman atau bangsa jin atau dedemit itu, mereka sulit untuk diliput atau sulit untuk disyuting, Mbak. Okay. Adapun ada mereka yang mampu menyuting atau mampu menarik atau mampu mewujudkan, itu mungkin perkecualian, mereka punya kapasitas yang mana tidak dimiliki setiap orang. Okay. Tapi kita pun sejak kecil sudah terbiasa berkelana di tempat-tempat yang wingit. Namun ya ketika mereka menampakkan diri, kita belum bermain HP. Ketika kita bermain HP atau kita menjadi seorang penelusur, kita merasa kesulitan. Kemudian kebenaran saya disuruh untuk kita membuat hiburan saja, sehingga kita mencoba manut turut apa yang disarankan keponakan. Kemudian kita mencoba membuat bentuk kayu, kita bungkus seperti pocong. Setelah kita limpari dengan keris saya yang keris asli, bukan keris zaman sekarang. Okay. Ternyata aneh, setelah saya lempari itu, terus keris hilang. Hingga berhari-hari, hingga kita keruk-keruk, nggak ada sama sekali. Dan kita melempar hanya berjarak 2 meter atau 3 meter paling panjang. Okay. Nah, kita menjadikan keanehan hingga sekarang, kenapa keris itu bisa hilang. Tiba-tiba teman kita pada saat ke sarang blorong, mereka menemukan atau diberi wujudan keris yang seperti halnya keris yang kita lempar, hingga kita juga pernah menunjukkan gambar keris itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah bangsa blorong itu atau siluman blorong itu mengunjungi rumah kita? Karena pada saat kita gagal untuk meliput, mereka sengaja kami masukkan ke dalam keris itu agar ikut saya, maksud saya ikut di dalam keris itu. Okay. Tapi ketika kita lemparkan, ternyata keris itu juga hilang. Mungkin bisa juga keris itu diambil, sosok blorong itu dibawa di pengkolan sungai itu, dan teman kita sesepuh atau praktisi Pak Gatot
dipawujudi persis seperti keris yang kita lemparkan itu. Nggih. Ya, memang area-area ini kan memang agak bingit, Mbak. Nggih. Setiap Mbak Lulu nyuting saja hanya sekarang 1 menit 2 menit HP langsung mati. Nggih. Itu tidak 1 kali 2 kali, berkali-kali. Kenapa? Setiap kita syuting di sini kesulitan sekali. Nggih. Terus Mbah apa yang jenengan katakan, memang beberapa kali kita mencoba menyuting di area ini teman-teman, dan HP saya sering kali mati. Sebelum 1 menit itu pasti mati, padahal di tempat lain itu tidak pernah seperti itu. Jadi saya juga nggak tahu apakah karena memang perbawaannya tanah ini atau gimana, saya juga nggak tahu. Kita pun juga tidak tahu kenapa. Kadang kita sampai jengkel di rumah kita sendiri, kemudian kita sendiri. Kadang-kadang kita membuat video 1 menit 2 menit langsung mati. Tapi apabila HP ini dibawa ke dalam rumah hingga setengah jam pun juga tidak ada masalah. Okay. Inilah yang namanya gaib, sehingga selalu kita ada keterbatasan bahwa kita tidak mampu untuk mempelajari kenapa hingga keris yang begitu berat kemudian kita lemparkan kepada sosok yang akal-akalan, kemudian kerisnya hilang. Seketika itu teman-temanku yang saya hormati dan saya muliakan, saya berjanji tidak akan membuat bentuk-bentuk penelusuran yang penipuan atau akal-akalan atau rekayasa. Karena itu saya pahami, saya simpulkan kemungkinan saya tidak diperbolehkan untuk bertindak apapun yang bersifat akal-akalan atau rekayasa. Ternyata kita mendapatkan sengatan bangsa gaib yang tidak dapat dilihat oleh mata. Terbukti kita mengakali langsung ada kejahatan yang menakutkan bahwa keris yang seberat itu kita lemparkan, keris itu langsung hilang. Artinya itu kita memang dilarang untuk membuat apapun bentuk video atau yang lain yang bersifat bentuk rekayasa, sehingga kita menghapus seluruhnya konten-konten yang bersifat rekayasa. Kita larinya untuk meliput apa adanya. Namun walaupun apa adanya, kita pun juga sering menerima kejahatan-kejahatan suara, kemudian asap, kemudian cahaya yang di tempat-tempat bingit seperti di kuburan, yang ternyata bahwa meliput bangsa siluman baik pocong, gendruwo ataupun bentuk-bentuk yang lain, sundel bolong dan sebagainya, tidak semudah yang kita bayangkan. 20 tahun kita bermasyarakat pun jarang sekali apabila kita bertemu di warung atau di rumah tetangga atau dimanapun yang teman-teman bercerita tadi malam saya bertemu dengan hantu, itu saya tidak pernah dengar. Sehingga apabila kita berburu hantu, apabila kita tidak menemukan sosok, tentu kita hal-hal yang wajar. Karena hal itu memang bukan saudara kita dan jagatnya berbeda, tentu tidak akan bisa bercampur baur karena alamnya juga berbeda, kemudian bentuk-bentuk kita juga tidak sama, kehidupannya pun juga berbeda. Ya, kita tidak akan mudah untuk kita meliput gambar-gambar bangsa astral. Adapun ada teman kita kreator yang mereka memiliki kapasitas dan mereka bisa mengambil gambar bentuk-bentuk sosok hantu, itu mungkin kelebihan Tuhan yang diberikan kepada mereka. Kalau ada katakan ada, kalau tidak juga katakan tidak. Cuma sayang sekali apabila kita meliput bermalam-malam berbulan-bulan tidak mendapatkan hasil, maka penonton pun juga akan malas untuk melihat. Namun itulah yang sebenarnya yang jujur apa adanya, Mbak. Kita kembali kepada tempat ini, ya kita tidak tahu kenapa kadang-kadang di syuting ini saja kan barusan mati, Mbak. Iya, Mbak. Jadi berapa menit sudah mati lagi. Kita pun juga tidak tahu kenapa tempat ini aneh sekali. Padahal ini ya rumah saya, ya saya setiap hari di rumah. Tetangga juga banyak, tapi juga aneh. Keanehan itulah yang kita belum bisa membongkar, Mbak. Terima kasih. Ya teman-teman, jadi inilah sekelumit kisah dan kesaksian saya sama Mbah Kendil. Banyak sekali keanehan-keanehan yang ada di rumah Mbah Kendil ini, dan mungkin keanehan-keanehan itu akan
bisa kita liput teman-teman di video kita yang selanjutnya. Ini adalah lokasi, jadi tepat di center ini teman-teman adalah lokasi di mana keris itu menghilang. Melemparnya pun juga dari tempat saya berdiri ini, jadi memang tidak jauh, dan hingga sekarang keris itu tidak di sini hingga ditemukan oleh salah satu teman praktisi Mbah Kendil yang bernama Pak Gatot. Itu justru ada di area Wingit di Sarang Blorong di Desa Dadap Langut, tepatnya di pengkolan kali teman-teman. Semoga ini bermanfaat bagi kita teman-teman. Terus ikuti video ini sampai selesai. Selamat malam.